Tahukah Anda, di balik kemewahan Sultan Andara, di balik sorot kamera, rumah megah, dan rezeki yang seakan tak pernah surut, ternyata ada rahasia besar yang jarang dibahas orang. Bukan hanya soal kerja keras, bukan semata popularitas, namun ada kekuatan weton, pasangan hidup, dan takdir Jawa yang diam-diam mengalirkan rezeki luar biasa dalam hidup Raffi Ahmad. Dan malam ini, kita akan menguak siapa dalang sejati di balik kesuksesan Sultan Andara. Raffi Ahmad bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul lalu menjadi kaya raya. Di balik gelar Sultan Andara, ada perjalanan hidup panjang yang ditempa oleh kerja keras, ujian, dan garis takdir yang kuat. Raffi Ahmad lahir pada tanggal 17 Februari 1987 dengan weton Selasa Wage. Dalam perhitungan primbon Jawa, Selasa Wage dikenal sebagai weton yang memiliki energi besar, ambisi tinggi, dan dorongan kuat untuk terus maju. Namun weton ini juga tidak diberikan hidup yang mudah. Selasa Wage sering diuji sejak usia muda, agar mentalnya terbentuk dan jiwanya matang lebih cepat dibanding orang lain. Sejak remaja, Raffi sudah masuk ke dunia hiburan. Saat banyak anak seusianya masih mencari jati diri, ia sudah bekerja dari pagi hingga malam. Dunia artis bukan dunia yang ramah, penuh persaingan, tekanan, dan komentar publik yang bisa menjatuhkan mental siapa saja. Namun disinilah watak Selasa Wage bekerja. Semakin ditekan, justru semakin kuat dorongan untuk membuktikan diri. Orang dengan weton Wage umumnya memiliki sifat pantang menyerah. Mereka tidak suka berada di posisi biasa-biasa saja. Dalam dirinya selalu ada suara yang mendorong untuk naik lebih tinggi, mencoba hal baru, dan membuka peluang yang lebih besar. Itulah mengapa Raffi tidak hanya puas sebagai artis, ia merambah ke dunia presenter, produser, hingga pebisnis besar. Namun primbon Jawa juga menyebutkan, Selasa Wage sering membawa ujian berupa godaan dunia, popularitas berlebih, dan kesibukan yang membuat hidup terasa kosong jika tidak diseimbangkan. Dan ini pula yang terlihat dalam perjalanan hidup Raffi Ahmad. Kesuksesan datang cepat, tapi bersamaan dengan itu muncul berbagai cobaan yang menguras tenaga dan batin. Meski begitu, satu hal yang menonjol dari Raffi Ahmad adalah kemampuannya untuk terus bangkit. Ia tidak lama larut dalam keterpurukan. Setiap jatuh, selalu ada fase bangkit yang lebih besar dari sebelumnya. Inilah ciri khas weton Wage yang selaras dengan jalannya takdir. Diuji, jatuh, lalu naik dengan rizki yang lebih luas. Raffi Ahmad bukan sekadar artis beruntung. Ia adalah gambaran nyata bagaimana watak weton Selasa Wage bekerja dalam kehidupan nyata, keras, penuh tekanan, namun menyimpan potensi kemakmuran yang sangat besar jika dijalani dengan ketekunan dan keberanian. Perjalanan karier Raffi Ahmad adalah cermin nyata bahwa kesuksesan besar tidak pernah lahir dari jalan yang lurus dan mulus. Di balik senyum di layar kaca dan gelar Sultan Andara, tersimpan fase-fase berat yang harus ia lewati dengan penuh pengorbanan. Sejak usia muda, Raffi Ahmad sudah merasakan manisnya popularitas. Namanya cepat dikenal, tawaran pekerjaan datang bertubi-tubi, dan wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi. Namun seperti hukum alam, ketika berada terlalu cepat di puncak, badai pun datang tanpa aba-aba. Popularitas yang tinggi membawa sorotan tajam, dan sedikit kesalahan bisa berubah menjadi ujian besar. Dalam fase tertentu, Raffi Ahmad sempat berada di titik terendah kariernya. Gosip, kontroversi, dan tekanan publik membuat namanya sempat meredup. Bagi sebagian orang, kondisi seperti ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Namun bagi pemilik weton Selasa Wage, masa jatuh justru menjadi tempat pembentukan mental yang sesungguhnya.
Dalam Primbon Jawa, Selasa Wage dikenal sebagai weton yang dipanggang oleh waktu. Artinya, hidupnya akan diuji melalui jatuh bangun yang berulang agar jiwanya tidak rapuh saat menerima rizki besar. Raffi Ahmad menjalani fase ini dengan caranya sendiri, menahan ego, belajar dari kesalahan, dan perlahan memperbaiki diri. Yang menarik, Raffi tidak memilih menghilang atau menyalahkan keadaan. Ia tetap bekerja, meski tidak lagi berada di pusat sorotan. Ia menerima peran kecil, tampil apa adanya, dan menjaga hubungan baik dengan banyak orang. Inilah sikap penting yang sering menjadi pembeda antara orang yang hancur dan orang yang bangkit. Seiring waktu, pintu demi pintu kembali terbuka. Kariernya tidak hanya pulih, tetapi justru berkembang ke arah yang lebih luas. Raffi mulai membangun fondasi baru, bukan hanya sebagai artis, tetapi sebagai pengusaha dan kreator yang memahami arah zaman. Dari sinilah rizkinya tidak lagi bergantung pada satu pintu, melainkan mengalir dari banyak arah. Fase naik turun ini adalah bagian dari garis hidupnya. Dalam pandangan Jawa, orang seperti Raffi Ahmad memang tidak ditakdirkan sukses sekali lalu berhenti. Ia ditakdirkan jatuh berkali-kali agar saat berdiri, posisinya jauh lebih kokoh. Dan dari sinilah kita melihat satu kebenaran. Kesuksesan besar tidak datang pada mereka yang tak pernah jatuh, tetapi pada mereka yang selalu memilih untuk bangkit. Di tengah dunia hiburan yang penuh gengsi dan persaingan, sikap rendah hati adalah sesuatu yang langka. Namun justru disitulah letak kekuatan Raffi Ahmad. Meski berada di puncak popularitas dan bergelimang harta, ia tidak menjadikan kesuksesan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam pandangan Jawa, kerendahan hatian bukan sekadar sikap, melainkan laku hidup. Orang yang mampu menundukkan egonya dipercaya akan lebih mudah dilewati rejeki besar, karena hatinya lapang dan tidak menghalangi aliran berkah. Inilah yang sering disebut sebagai rejeki yang milih sing siap nampani. Raffi Ahmad dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul. Ia tidak canggung berbincang dengan siapa saja, baik sesama artis papan atas, kru kecil di balik layar, hingga orang-orang yang baru dikenalnya. Sikap inilah yang membuat banyak orang merasa nyaman berada di sekitarnya. Dan dalam dunia nyata, kenyamanan adalah mata uang yang sangat mahal. Pemilik weton Wage, menurut Primbon Jawa, sebenarnya rawan terjebak dalam sikap keras kepala dan ambisi berlebihan. Jika tidak dikendalikan, sikap ini bisa menutup pintu rejeki. Namun, Raffi Ahmad perlahan belajar mengimbangi dorongan besar dalam dirinya dengan sikap rendah hati. Ia tetap bekerja keras, tetapi tidak meninggikan diri. Kerendahan hati Raffi juga terlihat dari caranya menerima kritik. Tidak semua komentar publik menyenangkan, namun ia memilih tidak membalas dengan amarah. Ia memahami bahwa sorotan adalah konsekuensi dari jalan hidup yang ia pilih. Sikap menerima inilah yang membuat beban batin menjadi lebih ringan dan pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan. Dalam filosofi Jawa, orang yang rendah hati akan didekatkan dengan penolong-penolong tak terlihat. Bisa berupa orang baik, peluang usaha, atau kesempatan emas yang datang tanpa diduga. Rejeki seperti ini tidak selalu dicari, tetapi datang karena sikap batin yang selaras. Bagi Raffi Ahmad, kerendahan hati menjadi penyeimbang dari popularitas dan kekayaan. Tanpa sikap ini, mungkin rezekinya akan cepat naik, namun juga cepat runtuh. Namun dengan laku hidup yang membumi, ia justru mampu mempertahankan bahkan melipat gandakan apa yang ia miliki. Dalam perjalanan hidup seseorang, selalu ada satu titik penting yang mengubah segalanya. Bagi Raffi Ahmad, titik itu adalah pertemuannya dengan Nagita Slavina.
Bukan sekadar kisah cinta selebritas, tetapi sebuah pertemuan yang dalam pandangan Jawa disebut sebagai temu jodoh sing wis tinulis. Nagita Slavina lahir dengan weton Rabu Pon, weton yang dikenal membawa keseimbangan, ketenangan batin, dan kekuatan menata kehidupan rumah tangga. Dalam primbon Jawa, Rabu Pon sering disebut sebagai weton yang mampu meredam gejolak pasangan sekaligus memperkuat arah hidupnya. Ketika weton ini bersanding dengan Selasa Wage, tercipta perpaduan antara energi besar dan peneduh jiwa. Sebelum menikah, kehidupan Raffi Ahmad dikenal penuh dinamika. Jadwal padat, tekanan pekerjaan, dan sorotan publik membuat hidupnya seolah tidak pernah benar-benar tenang. Namun sejak kehadiran Nagita Slavina, ritme itu perlahan berubah. Bukan berarti tantangan hilang, tetapi cara menghadapi tantangan menjadi lebih tertata. Dalam budaya Jawa, pasangan hidup bukan hanya teman berjalan, tetapi penentu arah rejeki. Jodoh yang tepat dipercaya mampu membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Rabu Pon sendiri dikenal sebagai weton yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keberkahan rumah tangga. Inilah yang membuat banyak orang Jawa percaya bahwa Nagita Slavina bukan hanya istri, tetapi juga penyangga takdir Raffi Ahmad. Pertemuan mereka bukan tanpa proses. Ada perjalanan panjang, keraguan, dan ujian yang harus dilewati. Namun justru dari proses inilah ikatan mereka menjadi kuat. Dalam filosofi Jawa, jodoh yang diuji sebelum bersatu biasanya membawa rejeki yang lebih tahan lama, bukan rejeki yang datang lalu pergi. Setelah menikah, terlihat perubahan besar dalam kehidupan Raffi Ahmad. Ia mulai lebih terarah, lebih selektif dalam mengambil keputusan, dan lebih fokus membangun masa depan jangka panjang. Banyak yang melihat ini sebagai hasil kerja tim antara suami dan istri, di mana satu bergerak cepat, sementara yang lain menjaga keseimbangan. Di balik pria yang kuat, sering ada pasangan dengan energi peneduh yang luar biasa. Dan bagi Raffi Ahmad, pertemuan dengan Nagita Slavina adalah bagian dari takdir yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyelaraskan jalan hidup dan aliran rejeki mereka. Setelah pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, banyak orang mulai menyadari satu hal yang menarik. Rezeki keluarga Andara seolah bergerak jauh lebih cepat dan lebih besar dibanding sebelumnya. Bukan hanya bertambah, tetapi juga semakin tertata dan berlapis. Dalam pandangan Jawa, kondisi ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa pasangan hidupnya membawa daya bejo. Nagita Slavina dengan weton Rabu Pon dikenal sebagai sosok yang tenang, telaten, dan mampu menjaga keseimbangan rumah tangga. Weton ini sering disebut sebagai penarik kemapanan, terutama ketika berada di belakang layar. Orang Rabu Pon tidak selalu menonjol di depan, tetapi pengaruhnya sangat kuat dalam menjaga arah dan stabilitas. Dalam kehidupan Raffi Ahmad yang serba cepat, peran Nagita menjadi penyeimbang yang sangat penting. Ia bukan hanya pendamping, tetapi juga penjaga keputusan. Banyak langkah besar Raffi, baik dalam bisnis maupun karir, diyakini lahir dari diskusi dan pertimbangan bersama. Inilah bentuk kerjasama batin yang dalam budaya Jawa disebut rukun gowo rejeki. Sejak membangun kerajaan bisnis Andara, terlihat jelas pembagian peran yang harmonis. Raffi bergerak di depan, membuka peluang, menjalin relasi, dan mengambil risiko. Sementara Nagita menjaga nilai, ketertiban, dan kesinambungan. Kombinasi ini sangat selaras dengan perhitungan weton Selasa Wage dan Rabu Pon. Satu berenergi besar, satu berenergi penata. Primbon Jawa menyebutkan bahwa pria dengan weton Wage akan semakin kuat rezekinya jika didampingi pasangan yang mampu meneduhkan emosi dan mengarahkan fokus hidup. Jika tidak, rezeki besar bisa datang tetapi cepat bocor.
Kehadiran Nagita Slavina menjadi penutup kebocoran itu, menjadikan rezeki bukan hanya besar, tetapi juga awet. Nagita juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dalam bersikap, meski hidup di tengah kemewahan. Sikap ini membawa energi positif dalam rumah tangga. Dalam filosofi Jawa, istri yang hatinya tenang dan tidak berlebihan akan menjadi wadah yang baik bagi rezeki suami. Di balik pria yang berlari cepat, ada pasangan yang memastikan langkahnya tidak salah arah. Dan bagi Raffi Ahmad, Nagita Slavina bukan hanya istri, tetapi dalang halus yang menguatkan takdir kesuksesannya. Kisah hidup Raffi Ahmad bukan sekedar cerita tentang artis kaya raya. Lebih dari itu, ia adalah gambaran nyata bagaimana weton wage bekerja dalam kehidupan seseorang. Dari jatuh bangun, ujian berat, hingga kemakmuran besar, semua berjalan sesuai irama yang telah digariskan oleh weton ini. Bagi Anda yang memiliki weton wage, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Rezeki Anda sejatinya besar, namun jalannya tidak instan. Weton wage jarang diberi keberhasilan tanpa ujian. Hidup sering terasa berat di awal, penuh tekanan, dan seolah dipaksa dewasa lebih cepat. Namun justru dari sanalah kekuatan mental dan batin dibentuk. Dalam filosofi Jawa, orang weton wage dianugerahi daya juang yang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah, tetapi juga mudah lelah jika tidak diseimbangkan dengan ketenangan batin. Karena itu, pelajaran terbesar dari kisah Raffi Ahmad adalah pentingnya keseimbangan hidup antara kerja keras dan ketentraman hati. Salah satu kunci penting bagi weton wage adalah soal pendamping hidup. Jodoh bukan hanya pasangan cinta, tetapi juga penentu arah rezeki. Ketika weton wage bertemu pasangan yang tepat, hidupnya bisa melonjak sangat jauh. Namun jika salah memilih, rezeki besar pun bisa terasa berat dan tidak membawa kebahagiaan. Selain jodoh, sikap hidup juga menjadi penentu. Kerendahan hati, menghormati orang lain, dan tidak meremehkan siapapun adalah laku utama weton wage. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki akan enggan menetap pada hati yang sombong, namun betah berdiam pada jiwa yang bersahaja. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang ketenangan dalam menjalaninya. Raffi Ahmad menunjukkan bahwa ketika ambisi besar dipadukan dengan pasangan yang meneduhkan dan sikap hidup yang berbumi, maka rezeki tidak hanya datang, tetapi juga bertahan. Saya ingin mengajak kita semua, terutama pemilik weton wage, untuk tidak berkecil hati saat diuji. Karena bisa jadi, ujian itulah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Jalani hidup dengan sabar, tata niat dengan benar, dan biarkan semesta bekerja sesuai waktunya. Kisah Sultan Andara mengajarkan kita satu hal penting. Rezeki besar tidak datang tanpa ujian, dan kemakmuran tidak hadir tanpa laku hidup yang benar. Bagi Anda pemilik weton wage, jangan berkecil hati jika hidup terasa berat di awal. Karena justru disitulah tanda bahwa semesta sedang menempa Anda. Ada amalan ringan khusus weton wage yang bisa dilakukan siapa saja. Setiap hari Selasa malam, luangkan waktu sejenak setelah maghrib, bersihkan diri, duduk tenang, lalu bacalah istighfar 33 kali, diikuti solawat 11 kali, dan tutup dengan doa memohon kelancaran rezeki serta ketenangan batin. Lakukan dengan niat rendah hati, bukan memaksa hasil. Karena rezeki weton wage akan mengalir deras saat hati bersih, niat lurus, dan hidup dijalani dengan sabar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Mbah Sasmita, karena di sini rahasia hidup Jawa kita buka dengan penuh hikmah.